Oke, saya izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, yang terhormat Direktur Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Dr. Muhammad Sofwan SPD MSc, beserta jajaran yang kami hormati, Wakil Dekan Fakultas dan Ketua Program Studi Universitas PGRI Adibuana Surabaya, serta yang kami banggakan seluruh mahasiswa Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara daring pada kegiatan sosialisasi LIDM dan BRIN 2026 dalam keadaan sehat. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai sarana untuk memberikan informasi, wawasan, serta motivasi kepada mahasiswa terkait peluang berprestasi di tingkat nasional melalui ajang Lomba Inovasi Digital Mahasiswa dan Brinathon. Melalui kegiatan ini diharapkan mahasiswa dapat memahami mekanisme kompetisi, strategi penyusunan proposal maupun karya inovatif, serta dapat meningkatkan minat untuk berpartisipasi aktif dalam kompetisi yang mendukung kreativitas, inovasi, dan pengembangan riset mahasiswa. Baik, hadirin yang kami hormati, memasuki acara pertama yakni sambutan. Sambutan oleh Direktur Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Sofwan SPD MSc, kami persilakan. Terima kasih, Mbak Bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian serta kawan-kawan mahasiswa. Tentunya pagi hari ini Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul bersama di ruang virtual Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur Alhamdulillah kita semua pada pagi hari ini tentunya akan menerima sosialisasi materi berkaitan dengan agenda pelaksanaan LIDM atau Lomba Inovasi Digital Mahasiswa. Kemudian yang kedua berkaitan dengan Brinathon yang tentunya ini bagian dari program kreativitas yang diagendakan yang dibuat oleh BRIN untuk menjembatani ide-ide dan gagasan oleh adik-adik mahasiswa. Oleh karena itu yang pertama berkaitan dengan LIDM, Lomba Inovasi Digital Mahasiswa, yang tentunya pada tahun 2025 kemarin, kawan-kawan mungkin hari ini yang berada di ruang virtual Zoom, tentunya juga pernah melihat atau pernah juga ikut terlibat di dalam kepanitiaan kemarin, dan Alhamdulillah Adibuana pada tahun 2025 kemarin sebagai tuan rumah, dan tentunya juga sebagai finalis. Oleh karena itu, momentum baik yang tahun lalu sudah kita raih itu, kemudian marilah kita sambut bersama yang tahun 2026 ini, kita ikuti seleksinya, kemudian gagasan-gagasan kita tuangkan dalam sebuah tulisan, dalam sebuah poster, micro teaching, videografis, dan seterusnya, yang tentunya di LIDM itu ada 5 divisi yang kemudian bisa kita ikuti. Mudah-mudahan dari banyaknya adik-adik mahasiswa yang kemudian memiliki gagasan yang biasanya kemudian dituangkan dalam PKM, hari ini monggo nanti disesuaikan templatingnya sesuai dengan template yang disediakan oleh Belmawa melalui panitia panduan yang ada di LIDM itu. Oleh karena itu, kawan-kawan sekalian, yang pertama berkaitan dengan LIDM, nanti dengan pendampingan dari Bapak Ibu dosen dan juga pimpinan Kaprodi Fakultas. Oleh karena itu, mari kita sambut LIDM ini dengan semarak, sehingga nanti kita dari agenda salah satunya yang diagendakan oleh Belmawa melalui LDM ini kita bisa ada yang lolos dan kemudian nanti bisa mengikuti agenda finalisnya yang insya Allah pada bulan Agustus akan dilaksanakan di Universitas Parahyangan Bandung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan Brinathon yang tentunya program kreativitas yang diagendakan oleh BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, yang tentunya hari ini Bapak Ibu dosen dalam beberapa bulan yang kemarin menerima pendampingan informasi terkait dengan gagasan-gagasan ide yang tentunya dosen sebagai penggerak utamanya, tapi pada kali kesempatan ini yang insya Allah akan melaksanakan adalah adik-adik mahasiswa. Oleh karena itu, kalau kemudian hari ini ada ide gagasan baru yang di sini tadi kami baca sekilas, nanti akan dijelaskan oleh Bapak Ibu dari Direktorat Kemahasiswaan. Salah satunya di situ ada tema teknologi, sains, sosial, humaniora. Itu bisa kemudian kita aplikasikan ide-ide gagasan kita menjadi sebuah tulisan yang kemudian apa yang menjadi
gagasan yang diminta oleh panduan di Brinaton itu bisa kita sesuaikan, bisa kita tulis, dan harapannya kita bisa lolos dan kemudian membawa nama harum Adibuana. Sekali lagi, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, pimpinan fakultas, program studi, dan juga kawan-kawan mahasiswa. Mari kita sambut Lomba Inovasi Digital Mahasiswa dan Brinaton ini dengan semarak, dengan riang gembira, dan mudah-mudahan kita semua bisa menghasilkan hasil yang terbaik bagi Universitas Adibuana Surabaya ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Muhammad Sofwan SPD MSC karena atas sambutan dan arahan yang telah diberikan. Hadirin yang berbahagia, kini tibalah kita pada acara inti yaitu sosialisasi Lomba Inovasi Digital Mahasiswa atau LIDM dan Brinaton. Materi sosialisasi ini akan disampaikan oleh Kepala Subdirektorat Penalaran Kreativitas dan Inovasi. Kepada yang terhormat, Ibu Vivin Andriani SSI MSC, kami persilakan. Terima kasih Mbak Bunga. Selamat pagi semuanya, Bapak, Ibu, Wakil Dekan, Kaprodi, beserta semua mahasiswa. Hari ini saya akan menyampaikan tentang LIDM yang mungkin tahun kemarin kita sebagai finalis juga. Nanti tahun ini saya harap, kita berharap semuanya ada yang mewakili Unipa sampai dengan nanti pada babak finalnya. Nah, nanti ada dua topik yang saya akan sampaikan, yaitu tentang LIDM sama Brinaton. Oke, saya mulai. Sebelum itu masih belum ada persiapan apa-apa. Saya mulai yang pertama yaitu LIDM. LIDM ini seperti tahun kemarin ada 5 divisi nanti. Nah, latar belakangnya LIDM ini adalah ajang nasional yang diadakan oleh Belmawa nanti dalam kampus berdampak itu. Jadi kompetisi ini adalah selaras dengan Asta Cita dari pembangunan Indonesia dalam penguatan SDM yang unggul dan bijaksana. Nah, ini adalah menjawab suatu tantangan masyarakat tentang kampus berdampak. Nah, tujuan utama dari kompetisi ini yang pertama seperti yang kompetisi-kompetisi yang ada di Belmawa yaitu mengasah kreativitas dan inovasi dari mahasiswa. Jadi dari ini berarti kita harus menumbuhkan inovasi mahasiswa dalam bidang pendidikan melalui penerapan teknologi digital. Yang kedua adalah kesadaran dari mahasiswa tersebut. Jadi kesadaran sosial untuk apa? Untuk meningkatkan kepedulian mahasiswa dalam berkontribusi pada bangsa kita, yaitu nanti ada Sustainable Development the Goal. Jadi apa yang nanti di SDGs ini nanti itu bisa dituangkan dalam proposal kalian. Yang ketiga ada literasi digital, yaitu bertujuan untuk membina kompetisi kritis, kreatif, dan bertanggung jawab sebagai fondasi menghadapi disrupsi dari teknologi yang ada. Jadi sekarang mahasiswa sekarang anak-anak zaman Gen Z kan sudah tidak apa ya, tidak ketinggalan teknologi. Jadi sekarang teknologinya sudah berkembang daripada teknologi itu digunakan ke hal-hal yang bersifat negatif, mending dituangkan pada suatu proposal yang bernilai positif. Yang keempat yaitu adalah talenta pendidik, yaitu menyiapkan talenta pendidik di masa depan yang adaptif dan memiliki daya saing tinggi di era digital. Nah, ini adalah 5 bidang dari LIDM. Seperti tahun 2025, 2026 ini juga ada 5, belum ada penambahan atau pengurangan. Jadi yang pertama, divisi 1, yaitu ada ITDP, yaitu Inovasi Teknologi Digital Pendidikan. Dan yang kedua adalah IPDP, Inovasi Pembelajaran Digital. Yang ketiga adalah PDP, yaitu Video Digital Pendidikan. Yang keempat yaitu PDP, yaitu Poster Digital Pendidikan. Yang kelima adalah MDP, yaitu Micro Teaching Digital. Jadi yang semuanya ini 5 divisi ini nanti kita pelajari sama-sama yang di buku pedoman yang sudah ada. Jadi yang pertama ini adalah ITDP, yaitu teknologi yang berintegritas, yaitu menitiberatkan pada penciptaan solusi teknologi digital ke pendidikan yang mampu menjawab tantangan nyata sistem makro maupun mikro. Nah, di sini pakai AI boleh, pakai data science,
pakai IoT, atau blockchain, pakai inklusivitas atau efisiensi layanan. Nah, fokus dari ITDP sendiri yaitu sistem informasi manajemen sekolah, platform dari e-learning, dan otomasi dari administrasi pendidikan. Jadi di sini di ITDP ini kita belajar bagaimana suatu sistem yang nanti teknologi yang kalian kembangkan itu untuk sistem pendidikan yang ada. Nah, yang kedua yaitu ada IPDP, yaitu Deep Learning Digital. Jadi fokus yang di sini untuk mengembangkan produk media pembelajaran fungsional yang lahir dari perencanaan pedagogi matang dan semangat pembelajaran yang mendalam. Di sini kok di IPDP ini ada keselarasan antara tujuan, peserta didik, materi, strategi, dan evaluasinya bagaimana. Nah, di sini bisa berupa dengan virtual lab atau modul VR, ada game edukasi atau aplikasi mobile, ada integrasi karakter atau dan kesehatan dari mental. Misalnya kita pengen mengetahui mental peserta didik kita. Nah, melalui teknologi yang ada, itu bisa eh, kita tulis di proposal IPDP. Nah, yang ketiga yaitu VDP, yaitu video. Jadi ini media kampanye digital kreatif yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan pendidikan dan nilai keberlanjutan. Di sini adalah berkaitan dengan edukasi of sustainable development, ada mitigasi perubahan iklim dan budaya, ada dampak sosial dan partisipasi dari publik. Nah, nanti di sini adalah berupa video dokumenter. Jadi nanti videonya itu berdurasi 3 sampai 5 menit yang kalian buat, yaitu nanti dia bisa future, ada dokumenter, animasi, grafik, drama, atau video musik. Nah, yang keempat yaitu PDP, yaitu narasi visual dari persuasif, yaitu dia menuangkan ide kita itu pada kanvas. Jadi kita membuat poster yang memang benar-benar menarik perhatian juri tentang dunia pendidikan. Nah, di sini dia kanvas digital sebagai media persuasif dan panggung gerak mahasiswa untuk menggerakkan aksi nyata dalam mempercepat target SDGs. Yang di sini yaitu yang pertama ada literasi keuangan atau dan ekonomi modern, ada ketahanan sosial dan lingkungan, ada kedaulatan pangan dan gizi bangsa. Nah, mungkin yang sekarang lagi booming mungkin mengangkat MBG ya, dijadikan poster yang menarik. Jadi di sisi-sisi MBG itu apa sih yang bisa kalian angkat untuk dijadikan poster? Nah, ini biasanya kalau kita berlomba dengan punyanya program Belmawa itu adalah isu-isu yang terkini yang biasanya diangkat lebih menarik perhatian juri. Nah, persyaratannya yaitu resolusi minimnya nanti 30 dpi, rasionya 4:5, dan bukti implementasi gerakan di Instagram. Nanti di PDP ini kalian juga menyiapkan video bagaimana saat proses kalian membuat poster tersebut. Nah, itu yang akan diupload bareng dengan poster yang kalian buat. Nah, yang kelima yaitu MDP, ini micro teaching. Mungkin di yang ada jurusan pendidikan yang sudah mengampu micro teaching ini bisa digunakan, yaitu ada pedagogi adaptif, yaitu peningkatan kompetensi mengajar mahasiswa calon pendidik melalui integrasi platform digital dalam simulasi pengajaran mikro. Nanti yang terdiri dari 8 keterampilan dasar mengajar kalian. Yang kedua, integrasi media digital dalam kelas. Yang ketiga adalah konteks formal dan non-formal. Di sini outputnya apa? Yaitu video simulasi mengajar. Nanti durasinya adalah 10 menit dengan minimal 15 menit asli ya. Bukan kalian mengajar sendiri, nanti baru dibuat video, tidak. Jadi di situ ada murid asli, bukan animasi atau avatar. Nah, ini adalah klasterisasi perguruan tinggi di mana Unipa ini UAB itu masuk dalam klaster 2 yaitu prestasi menengah. Jadi maksimal nanti kita setiap divisi itu ada 7 proposal. Kalau jadikan satu berarti ada 35 proposal keseluruhan yang akan diunggah. Jadi nanti divisi satu ada 7 proposal sampai divisi 5 ada 7 proposal. Nah, ini adalah alur tahapannya lomba. Yang pertama ada tahap 1, yaitu nanti ada seleksi internal PT. Karena apa? Nanti ada berita acara PT yang harus diupload pada akun operator PT. Yang kedua, yaitu seleksi nasional, yaitu penilaian proposal dan karya oleh tim juri nasional secara daring nanti.
Yang ketiga yaitu ada final nasional, yaitu presentasi dari produk kalian, demo produk secara luring nanti yang akan diadakan pada bulan Agustus di Bandung. Yang keempat yaitu adanya penetapan juara, pengumuman pemenang pada acara penutupan LIDM nanti 2026. Nah, ini adalah ringkasan alur lombanya, yaitu ada seleksi internal, seleksi nasional, final lomba, dan pemenang. Nah, ini adalah jadwal penting pelaksanaan. Mungkin nanti ini beda dengan buku panduan karena ini adalah jadwal penting nanti dari poin 1 sampai 3 itu jadwal dari UNIF yaitu sosialisasi LIDM yang dimulai tanggal 4 Juni hari ini. Ada seleksi tingkat perguruan tinggi atau internal itu kita mulai hari ini sampai tanggal 13 Juli 2026. Ada pendaftaran dan unggah proposal itu nanti ada tanggal 4 sampai 13 Juli. Nanti mungkin kalian saat baca padoman itu mungkin sampai tanggal 19 Juli. Tapi untuk kita sesuai efisiensi waktu untuk pembetulan dan sebagainya, jadi kita pakainya tanggal 13 Juli terakhir. Ada sisa 1 minggu untuk mungkin nanti ada yang salah atau kurang lengkap bisa diperbaiki. Nah, yang keempat ada penjurian babak seleksi tingkat nasional. Ini sudah berdasarkan buku panduan yaitu tanggal 20 Juli sampai dengan 13 Agustus 2026. Ada pengumuman kelulusan finalis yaitu pada tanggal 18 Juli pas waktu hari kemerdekaan itu ada pengumuman. Dan ada pelaksanaan babak final itu secara luring yaitu di Bandung itu tanggal 2 sampai 4 November 2026. Nah, ini jadwal ini bersifat tentatif mengacu pada panduan resmi Balai Pengembangan Talenta Indonesia atau BPTI. Jadi nanti jadwal ini itu tidak misalnya nanti ada kemunduran pasti ada. Jadi ini bukan jadwal yang maksudnya kalau dari Belmawa ini tanggal 2 sampai 4 itu babak final itu adalah race-nya. Jadi nanti kalau memang ada yang lolos final berarti kalian nanti tanggal 2 sampai 4 kita menikmati Bandung ya. Jadi kalian harus semangat untuk menyusunnya proposal-proposal yang ada. Nah, ini adalah persyaratan peserta dari LIDM, yaitu mahasiswa aktif D3, D4, S1 terdaftar pada PDDikti. Yang kedua, satu tim terdiri dari 3 sampai orang mahasiswa. Yang ketiga, wajib didampingi satu dosen pembimbing. Jadi, dosen pembimbingnya itu hanya maksimal mendampingi 5 tim saja. Tidak boleh mendampingi lebih dari 5 tim. Mahasiswa maksimal bergabung dalam 2 tim 1 kali jadi ketua. Jadi kalian bisa gabung dengan 2 tim, misalnya eh, atas nama Anissa, misalnya satunya jadi ketua di proposal 1, di proposal keduanya jadi anggota, itu diperbolehkan. Tapi tidak boleh jadi ketua dua-duanya. Nah, nanti proposal kalian itu akan diukur indeks similaritas karyanya maksimal adalah 25%. Jadi sebelum diunggah, nanti kalian akan melakukan cek Turnitin dulu. Jadi kalau plagiasinya di atas 25% berarti wajib untuk diperbaiki. Yang selanjutnya yaitu penggunaan AI wajib disertai pernyataan transparansinya. Yang ketiga, finalis wajib memiliki surat pencatatan cipta atau HKI. Jadi ini kalau misalnya nggak ada HKI-nya bagaimana? Jadi nanti bisa kalian dalam surat masih dalam proses pengurusan surat HKI itu masih bisa nanti ada surat keterangannya. Nah, ini ada karya bebas sara, pornografi dan plagiarisme. Jadi ini adalah persyaratan peserta yang selama ini kayak tahun kemarin itu sudah seperti ini juga. Nah, ini adalah penghargaan dari nanti kalau kalian menang itu ada medali emas, yang juara 1, juara 2 adalah medali perak, 3 adalah perunggu. Nanti juga ada juara harapan dan ada tim inspiratif. Jadi kalau tim inspiratif ini adalah bentuk apresiasi khusus dari juri untuk peserta yang memang dia menginspirasi dari semua pesertanya lain. Oke. Nah, ini yang dapat saya sampaikan tentang LIDM 2026 ini. Jadi wujudkan inovasi digital kalian untuk menjadikan Indonesia maju ya. Ini adalah nanti panduan serta materi sosialisasi itu ada di link berikut. Jadi nanti kalian bisa akses.
mungkin panduannya. Nanti PPT-nya ini kita akan share ke Kaprodi, Wadek, dan guru mahasiswa. Ini yang bisa saya sampaikan tentang LIDM. Sekarang saya lanjut ke Brinaton. Oke, sekarang kita lanjut ke Brinaton. Brinaton ini adalah program pengabdian mahasiswa yang dibiayai oleh BRIN. Jadi di sini kalau kalian menang proposalnya itu nanti dapat hadiah juga, dapat trofi dan hadiah. Nah, di sini apa itu IRIFAIR, yaitu Indonesia Riset dan Inovasi Fair. Jadi adalah wadah integritas untuk menjaring bibit unggul talenta riset dan inovasi yang berbasis kompetisi dan apresiasi. Jadi di sini ada eksplorasi, ekshibisi, kompetisi talenta dari ITEK. Yang kedua adalah muara program dari BRIN yang Go to Campus atau Go to School dilaksanakan berkelanjutan sejak tahun 2023, di mana nanti ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas talenta riset dari mahasiswa melalui pembinaan yang komprehensif. Nah, ini adalah program dari Brinaton, yaitu yang pertama adalah kompetisi ide dari mahasiswa. Di sini kalian sebagai mahasiswa dituntut untuk sekreatif mungkin menuangkan ide-ide kalian dalam sebuah proposal. Jadi ajang kompetisi ide riset dalam bentuk ide konsep atau paper bagi mahasiswa S1 atau D4. Yaitu yang kedua jalur talenta. Jadi langkah strategis masuk ke program riset dari BRIN tersebut. Yang ketiga ada eksplorasi, yaitu wadah untuk menampilkan kreativitas kalian dan potensi riset kepada masyarakat luas. Jadi bagaimana kalian punya ide itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Nah, ini adalah klaster dari bidang riset, yaitu ada teknologi dan teknik rekayasa, nanti ada tenaga nuklir dan radiasi, energi manufaktur atau transportasi, elektronika, AI dan informatika, ada nanoteknologi dan material maju. Itu dalam kelompok teknologi dan teknik rekayasa. Yang kedua ada kelompok kebumian, antariksa, dan kelautan. Jadi di sini nanti apa yang bisa kalian bahas di kebumian ini biasanya ada roket, satelit, penerbangan, itu adalah berhubungan dengan antariksa. Ada geospasial, ada kebencanaan, itu berhubungan kebumian, kelautan. Ada oceanografi, ada sumber daya laut, ada iklim dan atmosfer. Mungkin ada yang tertarik di kebumian, antariksa, atau kelautan. Yang ketiga adalah ilmu alam dan hayati. Itu berhubungan dengan kesehatan, ada vaksin dan biomedis. Yang kedua ada hayati, lingkungan dan ekologi. Yang ketiga adalah pertanian, pangan, dan agroindustri. Topik yang keempat yaitu ada sosial dan humaniora. Di sini lebih menekankan ke arkeologi, bahasa dan sastra, ada hukum, politik dan kependudukan, ekonomi, tata kelola, dan kebijakan. Nah, ini adalah kriteria dari peserta. Timnya adalah 3 orang. Kalau tadi LIDM ada 3 sampai 4. Kalau di sini adalah 3 orang, fakultas sama. Jadi mungkin di pendidikan ada fakultasnya sama, dinaungi FKIP, mungkin prodinya bisa bergabung antara PGSD, Bahasa Indonesia, maupun Bahasa Inggris. Jadi fakultasnya harus sama, tapi prodinya boleh berbeda. Yang kedua adalah bukan berasal dari sivitas BRIN. Itu tidak boleh kalau dia dari BRIN. Yang ketiga adalah mahasiswa S1 atau D4 yang aktif maksimal semester 8. Jadi kalau di mungkin PKM dan sebagainya itu tidak boleh di semester 8, tapi kalau di BRIN ini maksimal semester 8. Tidak sedang mengikuti kompetisi serupa yang diutamakan alumni program manajemen talenta. Nah, ini apa yang perlu disiapkan di Brinaton ini, yaitu identitas diri kalian. Jadi nanti kalau mau mendaftar, itu dibutuhkan KTP atau paspor, nanti KTM, dan foto diri terbaru.
Di bidang administrasinya ada surat keterangan dari perguruan tinggi dan surat pernyataan sesuai nanti template-nya. Yang ketiga ada ide dari konsep paper kalian adalah draft ide riset maksimal 3 halaman sesuai sistematika yang ditentukan. Nanti ada di Brinaton ini nanti ada namanya seleksi kualifikasi, yaitu ada di mana ada sistematika dari ICP, ide konsep paper kalian. Yang pertama ada judul dan abstrak, yang kedua nanti pendahuluan, yang ketiga tujuan dan deskripsi, yang keempat metode riset kalian, yang keenam adalah potensi dampaknya bagaimana di masyarakat atau pada bangsa ini, yang keenam simpulan. Jadi nanti kalau bikin yaitu yang dia dia tulisannya simple tapi dia maknanya tinggi. Jadi jangan terlalu bertele-tele karena dibatasi jumlah halamannya. Yang ini adalah kriteria penilaiannya, judul dan tema itu nanti ada 30% penilaiannya dari total nilainya. Ada substansi dan isi itu 30% dan kebaruan ide kalian itu nilainya 40%. Nah, ini agenda final, yaitu nanti ada luring, yaitu ada pembekalan ICP-nya, yaitu pembekalan dari sesi substansi bersama, nanti dengan tim review untuk mempertajam ide kalian. Ada penyusunan tematik, yaitu finalis menyusun bahan presentasi, dan ICP tematik itu 1 hari saja. Ada presentasi ICP, yaitu pemaparan langsung, nanti hanya 15 menit, tanya jawab di hadapan tim reviewer. Nah, ini adalah kriteria penilaian finalnya. Jadi ada di rumusan masalah kalian, metode analisisnya, inovasi, potensi dampaknya, penyajian, dan penampilan kalian. Jadi nanti nilainya, persenanya itu paling tinggi adalah tetap di inovasi, karena kalian sebagai mahasiswa dituntut untuk kreativitas dan inovasi kalian itu tinggi. Nah, ini adalah lini masa dari Brinaton 2026. Mei sampai Juni ini adalah pembukaan pendaftaran dan pengumpulan berkas secara daring. Juli sampai Agustus itu ada seleksi administrasi dan penetapan 40 finalis. Agustus itu ada workshop dan technical meeting penyelenggara final. September itu ada penyelenggaraan final dan penghargaan di IRIFAIR 2026. Nah, ini nanti hadiah yang kalian terima kalau misalnya kalian menjadi juara ya. Jadi hasil hadiahnya masing-masing klaster itu ada juara 1 tuh 20 juta plus piala, juara 2-nya 15 juta plus piala, juara 3-nya 12 juta plus piala, peringkat 4 sampai 10 dapatnya 6 juta. Nah, seluruh finalis itu nanti akan mendapatkan sertifikat secara nasional. Nah, ini yang dapat saya sampaikan tentang LIDM dan Ginaton. Mungkin nanti saya kembalikan ke MC untuk sesi selanjutnya. Baik, terima kasih Bu Wivin. Mungkin selanjutnya akan ada sesi tanya jawab bagi peserta atau Bapak, Ibu, Wadek, dan Kak Prodi yang ingin bertanya, dipersilahkan menyampaikan pertanyaan melalui raise hand atau mungkin melalui kolom chat yang telah tersedia. Atau mungkin buat teman-teman yang mau konsul judul sekalian pun juga enggak apa-apa, nanti bisa diberi saran sama Bu Vivin. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya, teman-teman mahasiswa, untuk sekedar mengingatkan untuk presensi ada di kolom chat.
Baik, jika mungkin tidak ada yang bertanya, nanti untuk timeline dan materi PPT akan di-share melalui grup. Lalu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Vivin Andriani SSI MSC atas pemaparan materi yang sangat informatif, inspiratif, dan bermanfaat. Semoga nanti materi yang telah disampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada seluruh mahasiswa mengenai peluang berprestasi melalui LIDM dan Brinaton serta mendorong lahirnya inovasi dan karya terbaik dari mahasiswa Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Hadirin yang berbahagia, tidak terasa kita telah sampai pada penghujung acara sosialisasi ini. Semoga kegiatan ini dapat menambah wawasan, meningkatkan semangat kompetensi, dan memotivasi mahasiswa untuk mengikuti berbagai ajang kompetisi tingkat nasional. Mari kita jadikan kesempatan ini sebagai langkah awal untuk menghasilkan karya-karya inovatif dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara, sekaligus mengharumkan nama Universitas PGRI Adibuana Surabaya di tingkat nasional maupun internasional. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.